Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha Ibu. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 subtema 1. Maka dari itu bisa disiapkan bukunya. Kemudian silahkan antum buka buku antum halaman 11, 12 dan 13. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini mengenai rangkaian gambar cerita atau biasa disebut juga gambar ilustrasi. Jadi, dari segi pengertiannya, apa itu gambar cerita atau gambar ilustrasi? Jadi anak ibu, gambar cerita atau gambar ilustrasi itu adalah serangkaian gambar yang mengandung cerita atau serangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Jadi bisa antum lihat sendiri di buku antum itu, di halaman 11 terdapat cerita berupa kelinci. Seorang anak yang memelihara kelinci. Kemudian dari segi gambar yang ditampilkan itu ada dua jenis. Yang pertama, gambarnya berupa foto atau hasil dari jepretan kamera. Kemudian yang kedua, berupa gambar tangan. Ini untuk jenis gambar yang ditampilkan dalam sebuah gambar cerita atau gambar ilustrasi. Selanjutnya, fungsinya apa? Fungsinya apa sih dibuatkan yang namanya gambar cerita atau gambar ilustrasi dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah bacaan cerita? Fungsinya adalah yang pertama, bisa untuk memperjelas isi dari ceritanya, kemudian memperindah. Apalagi selain itu, menerangkan isi dari bacaan yang kita baca. Jadi intinya adalah supaya sebuah bacaan itu lebih mudah untuk dimengerti, maka dibuatlah gambar-gambar yang mengilustrasikan dari cerita yang terkandung dalam bacaan tersebut. Inti dari bacaan tersebut digambarkan dalam gambar berupa foto bisa, berupa gambar tangan bisa. Selanjutnya mengenai objeknya. Objek apa saja sih sebenarnya yang bisa digambarkan dalam gambar cerita atau gambar ilustrasi? Untuk objeknya ini bisa apa saja? Bisa berupa hewan, bisa juga tentang kegiatan manusia. Kemudian apalagi tentang tumbuhan dan benda-benda juga bisa. Benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi objeknya bebas. Kita bisa menemukan berbagai macam gambar cerita, yang mana yang digambarkan itu adalah tentang hewan, kemudian tentang kegiatan manusia, tentang tumbuhan, kemudian tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Apa saja bisa digambarkan dalam bentuk gambar cerita atau gambar ilustrasi. Selanjutnya anak-anak ibu, untuk membuat gambar cerita, langkah-langkah apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk membuatnya? Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Langkah yang pertama adalah menentukan alat dan bahan. Dalam menentukan alat dan bahan ini, bisa kita menentukan atau menyiapkan alat dan bahan ini, bisa kita sesuaikan dengan teknik membuat gambar cerita berupa teknik kering atau teknik basah.
Misal nih, kita mau membuat sebuah gambar cerita menggunakan teknik basah. Teknik basah itu biasanya menggunakan cat air, kemudian kanvas. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan dari alat dan bahan yang mau kita buat, yang mau kita persiapkan untuk membuat sebuah gambar cerita. Misalkan lagi, misal untuk teknik kering, biasanya yang digunakan itu bisa kertas buku gambar, kemudian pensil warna, dan lain-lain. Intinya menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan gambar cerita yang mau kita buat. Selanjutnya langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah gagasan. Menentukan gagasan. Setelah kita tahu kebutuhan alat dan bahannya apa saja, langkah yang kedua adalah menentukan gagasan. Gagasan ini terdapat dalam cerita yang mau kita buat. Misalkan nih, kita mau menggambar tentang Andi yang sedang memberi makan kelincinya di kandang. Maka nanti dari gagasan tersebut bisa kita buat gambar ceritanya yang berkaitan dengan apa yang ada di kandang, kemudian makanan yang diberikan kepada si kelinci tersebut. Intinya untuk langkah yang kedua ini, kita tahu tema apa yang mau kita tuliskan dalam bentuk gambar. Tema apa atau gagasan apa yang mau kita tuangkan dalam bentuk gambar. Kemudian langkah yang ketiga adalah sketsa. Membuat sketsa atau membuat rancangan gambar. Jadi ketika kita sudah tahu nih tentang gagasan yang mau kita gambarkan dalam bentuk gambar cerita, langsung kita buat sketsanya. Boleh menggunakan pensil. Kemudian setelah dibuat sketsa, atau selanjutnya mengenai ragam gambar ilustrasi di halaman 13 di buku antum. Yang pertama adalah cergam atau cerita bergambar. Cergam ini merupakan cerita yang disajikan dalam bentuk gambar dan dijelaskan dengan bentuk tulisan secara singkat. Kemudian kalau untuk komik itu adalah cerita dalam bentuk gambar yang dijelaskan dengan bentuk tulisan, sama dalam bentuk tulisan juga. Kemudian kalau pamflet nomor 3 itu berupa surat selebaran. Kemudian yang keempat, cover adalah sampul atau kulit buku pada bagian majalah ataupun buku. Seperti yang ini, seperti buku kita ini, bagian depan ini namanya cover. Cover itu merupakan salah satu gambar ilustrasi juga. Kemudian yang kelima, kartun adalah gambar yang memiliki fungsi hiburan karena mengandung humor. Biasanya difungsikan untuk menghibur. Kemudian yang keenam, karikatur adalah gambar yang biasanya berisi sesuatu yang mengandung pesan atau sindiran. Misalkan ada gambar seseorang yang dibuat kepalanya besar, tubuhnya kecil. Kemudian ada juga orang yang digambarkan dalam bentuk hidung yang sangat panjang seperti Pinocchio. Untuk gambar karikatur itu biasanya dia mengandung pesan. Misal kalau untuk orang yang digambarkan seperti Pinocchio, hidungnya panjang, melambangkan orang yang suka berbohong. Misalkan pejabat yang sering menipu rakyatnya, seperti itu. Maka dilambangkan dengan gambar wajahnya disertai dengan hidung yang memanjang seperti Pinocchio. Contohnya untuk karikatur. Selanjutnya untuk materi ini di halaman 52 bisa antum lihat mengenai membuat gambar ilustrasi. Jadi sebelum membuat gambar ilustrasi itu tentu kita harus tahu terlebih dahulu berbagai macam corak dari gambar ilustrasi itu sendiri. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah realis. Yang namanya realis asal katanya real atau nyata atau sesuai dengan keadaan aslinya.
maka gambar yang dibuat itu seperti keadaan aslinya, baik bentuknya, ukurannya, dan tata letaknya. Contohnya apa? Lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Soleh. Contohnya seperti yang digambar di bawah ini. Ini untuk jenis yang pertama, corak yang pertama realis, real, nyata. Untuk corak yang kedua yaitu karikatur, merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Jadi kalau gambar asli namanya manusia itu kan seimbang ya kepala dengan tubuhnya. Ini kepalanya dibuat lebih besar daripada tubuhnya. Ini contoh dari gambar ilustrasi berupa karikatur, corak karikatur. Biasanya berisi kritikan dan sindiran. Kemudian yang ketiga berupa kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Ini kartun Mickey Mouse. Pernah kan antum lihat kartun Mickey Mouse? Bagaimana perasaan antum ketika antum selesai menonton kartun tersebut? Gembira bukan? Nah, jadi contohnya seperti itu. Kartun ini berfungsi untuk menghibur orang yang menyaksikan, orang yang menyimak dari cerita tersebut. Kemudian yang keempat, dekoratif. Adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, tetapi tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Contohnya seperti ini, seperti gambar yang disajikan dalam buku antum. Sampai di sini bisa dipahami ya nak ya. Untuk materi kita hari ini mengenai gambar ilustrasi, insya Allah sudah cukup. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke ibu melalui WhatsApp di Japri saja. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.